عفوك في مجيدا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا صالحا متقبلا رب زدنا علما وارزقنا الفهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat serta salam yang telah kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam istiqomah dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan dapat mengamalkan sehingga mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang rahmatullah, seperti biasa kita akan menyampaikan satu dua hadis dari firman Allah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan pada hari ini yaitu karakteristik umat Islam, ciri-ciri pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Umat Islam atau kaum Muslim adalah kelompok manusia yang menganut Islam sebagai agama atau pedoman hidupnya. Umat Islam disebut juga pengikut Nabi Muhammad SAW dalam arti mengikuti ajaran yang didakwakan oleh Rasulullah SAW. Umat Islam menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang baik atau uswatun hasanah di dalam mengamalkan ajaran Islam. Lalu bagaimana karakteristik umat Islam itu sendiri? Sifat-sifat atau karakter yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam atau yang harus ada dalam diri setiap muslim. Yang pertama adalah umat Islam atau umat terbaik. Kalimat umat Islam adalah umat yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Imran ayat 110 dan dilanjutkan dengan surat Al-Imran ayat 139 yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah bersedih hati padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menegaskan umat Islam adalah umat terbaik atau paling tinggi derajatnya di antara umat-umat lain. Hal itu karena umat Islam memiliki akidah, syariat dan norma-norma yang sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia, yaitu akidah syariat dan norma Islam yang diturunkan oleh Maha Pencipta dan Maha Pengatur semesta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban utama sebagai umat terbaik selain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, yakni mengajak manusia kepada kebaikan atau ma'ruf dan mencegah kemungkaran atau munkar. Jika tugas-tugas tersebut tidak dilaksanakan, maka akibatnya adalah sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, demi Allah, hendaklah kamu beramal ma'ruf nahi munkar atau Allah akan menurunkan azab kepadamu, lalu kamu berdoa kepadanya, maka Allah tidak akan mengabulkan doamu. Tugas amar ma'ruf nahi munkar ini diberikan kepada umat Islam karena tujuan utamanya syariat Islam itu sendiri adalah membangun kehidupan manusia atas dasar ma'rufat atau kebaikan dan membersihkannya dari kemungkaran atau munkarat. Ma'rufat adalah kebaikan, yakni nama untuk segala kebaikan atau sifat-sifat yang baik yang sepanjang masa telah diterima sebagai baik oleh hati nurani manusia. Sementara munkarat yaitu segala dosa dan kejahatan yang sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai jahat. Dalam Islam, ma'rufat adalah hal yang baik, sunat dan mubah dilakukan oleh umat Islam, sedangkan munkarat adalah hal yang haram dan makruh dilakukan. Ma'rufat wajib ditegakkan sekaligus menurunkan munkarat. Selanjutnya karakteristik yang kedua, umat pertengahan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 143 yang artinya, demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan supaya kami menjadi saksi atas manusia.
Maksud umat pertengahan adalah kelompok manusia yang senantiasa bersikap moderat atau mengambil jalan tengah, yaitu bersikap adil dan lurus, yang akan menjadi saksi atas setiap kecenderungan manusia ke kanan atau ke kiri dari garis tengah yang lurus. Moderat atau mengambil jalan tengah dapat dimaknai sebagai pertama proporsional atau i'tidal, tidak berlebihan, tidak kelewat batas, dan tidak sok pintar atau sok konsekuen dan bertele-tele, tidak mempersulit diri. Dengan demikian, sebagai umat pertengahan, umat Islam tidak boleh berlebihan dalam segala hal, termasuk ibadah. Kemudian juga tidak membesar-besarkan masalah kecil, mendahulukan yang wajib atau lebih penting ketimbang yang sunnah atau yang kurang penting. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian dilanjutkan surah Al-Furqan ayat 67, dan orang-orang yang jika membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Rasulullah SAW bersabda, hindarkanlah daripada bersikap melampaui batas dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah binasa karenanya. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas. Sebagai umat pertengahan, umat Islam tidak melakukan hal-hal yang ekstrim sebagai berikut yang oleh Dr. Yusuf Qaradawi dikategorikan sebagai tanda-tanda atau bukti ekstrim. Yang pertama, fanatik terhadap suatu pendapat dan tidak mengakui pendapat-pendapat lain. Kedua, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah SWT. Misalnya, memaksa orang yang mengerjakan hal sunnah dengan menganggapnya seolah-olah wajib, ataupun mengerjakan sesuatu yang lebih berat daripada yang berat. Padahal Allah SWT berfirman, yang menghendaki kemudahan dan tidak menghadapi kesukaran. Di dalam surat Al-Baqarah diriwayatkan bahwa tidaklah Rasulullah SAW disuruh memilih di antara dua perkara, melainkan selalu memilih yang lebih mudah di antara keduanya selama tidak mendatangkan dosa. Dan selanjutnya, Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang penyayang, lemah lembut dan tidak berperangai jahat atau kasar hati. Bahkan Allah SWT memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwai Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Sikap tegas dan keras tidak diperkenankan Islam kecuali dalam dua tempat, yakni di medan perang dan dalam rangka pelaksanaan sanksi hukum. Menuduh juga termasuk sikap ekstrim, demikian juga mengorek-ngorek aib dan mencari kesalahan orang lain. Padahal Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menghindari kebanyakan buruk sangka. Demikian juga Rasulullah SAW dengan sabdanya, hindarkanlah dirimu dari buruk sangka, karena sesungguhnya prasangka adalah sebuah ucapan. Bahkan sebagian para sahabat berkata, sungguh aku selalu mencari alasan pembenaran bagi saudaraku sampai 70 kali. Setelah itu aku berkata, mungkin masih ada alasan lain yang tidak ketahui. Demikian tadi tentang bagaimana karakteristik umat Islam yang menjadikan kita sebagai umat terbaik, umat paling tinggi. Oleh karena itu, betapa derajat manusia umat Islam yang saat ini luar biasa. Oleh karena itu, kesatuan akidah Islam menjadikan kesatuan hati dan jiwa umat, melahirkan ikatan persaudaraan yang erat dan mesra. Itulah salah satu karakteristik yang menjadikan persaudaraan yang terjalin oleh rasa kasih sayang senasib sepenanggungan, memperhatikan orang lain sebagaimana memperhatikan diri sendiri, sehingga mengikis habis penyakit Fir'aunisme, feodalisme, individualisme, fanatisme golongan dan sebagainya. Dalam Quran surat Allah menegaskan mengabadikan jaringan ukhuwah mereka dalam Al-Quran. Demikian tadi ya, ciri-ciri atau karakteristik umat Islam yang saat ini kita lalui. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya menjadi orang yang mampu menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi
Mohon maaf atas segala kekurangannya.